Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة لإقرار ربوبيته ولإرغام من جهد به وكفر وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله إمام الخلائق والبشر اللهم فصل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم وتكرم وتحنن على سيدنا ونبينا وقدوتنا ونور قلوبنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم إلى يوم الدين. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله الكريم وثوابه وقربه تعالى. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وأخرجنا من ظلمات الوهم. اللهم أغننا بالعلم وجملنا بالعافية وأكرمنا بالتقوى. أما بعد، Al-Muhtaram wal-Mukarram, yang sama-sama kami muliakan, yang sama-sama kami ta'zimi, yang sama-sama kami tunggu wejangan-wejangan dari beliau, yang sama-sama kita cintai, kepada zuriyah baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang semoga dengan cinta kita kepada mereka membawakan syafaat dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlebihnya yaitu mereka yang bersambung sanad nasabnya kepada Rasulullah dan juga ilmunya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang beliau semuanya menjadi panutan kita seberataan. Wa nakhussu bidzikr samahat al-ustadz al-karim al-habib Hasan bin Ismail al-Muhdar, matta'ana Allah bituli hayatihim al-sharifah wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Dan juga Al-Habib Ahmad Al-Habshi, dan juga yang kita semua tahu pedatuan kita seberataan Al-Habib Ja'far bin Abdurrahman Al-Kaf, Al-Habib Ahmad Al-Khirid, dan para habaib yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Kita doakan semoga beliau seberataan Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahkan umurnya, dan semoga beliau selalu menjadi qurratul ain bagi baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama ulun muliakan, yang sama-sama ulun ta'zimi, para asatidzah pewaris baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga turut menghiasi majelis kita. Semoga dengan kehadiran mereka menjadi turunnya nazarah dari baginda Muhammad kepada kita seberataan, khususnya kepada Syekh Ma'rufi, Syekh Fa'ad, Ustaz Mustafa, Ustaz Rifani, dan seluruh asatidzah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya. Kita doakan juga semoga beliau panjang umurnya, sehat badannya, barakah umurnya, dan semoga beliau selalu menjadi panutan kita seberataan. Amin amin ya rabbal alamin. Dan juga yang sama-sama ulun muliakan para hadirin wal hadirat majelis pengajian Riyadhus Shalihin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan umur yang sehat, bisa diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul kembali, bermuajah di tempat yang mulia ini, semata-mata yang kita harapkan kita lebih dekat lagi dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta menggapai ridha-Nya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mungkin pada kesempatan pada hari ini kita diberikan sebuah keistimewaan dari Allah,
sebuah rezeki yang tidak bisa ditukar dengan apapun, dengan kehadiran a'lam min a'lam ahlil bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi ketika beliau menyebutkan, ketika beliau mengisyaratkan, yaitu salah satu dari guru beliau, yaitu Al-Imam, yang sanad beliau sampai kepada Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, yang dikatakan bil fathi wal irsyadi wal imdadi thabatat qawaidu syekhina Al-Haddadi mustajmi' as-sirr alladhi ittasafat bihi aslafuhu wa khalifatul ajdadi far'un tasalsala an kirami majdihim qad sya'a fil aghwari wal anjadi qarrat bihi aynun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fahuwa lahu min ahsanil awladi. Ketika Al-Habib Ali memuji gurunya Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad dengan perkataan beliau, yaitu bil fatah, dengan futuh, Allah membukakan hatinya manusia yang ghaflah, yang qaswah, yang gelap dengan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yang melewati dari lisannya Al-Habib Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad, yang diceritakan bahawa beliau adalah haddadul qulub, tukang besinya hati. Bagaimana cara beliau memberikan sebuah hidayah, yaitu jalan hidayah Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yang mendengarkan, yang hidup di zaman Al-Habib Abdullah Al-Haddad ataupun yang tidak hidup. Dengan apa? Dengan nasihat dari Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad. Maka subhanallah, kita ucapkan hal tersebut kepada guru kita seberataan, yaitu Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar, yang beliau menjadi salah satu pengganti, pewaris dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pewaris dari para salafus saleh, pewaris dari Al-Habib Abdullah bin Ali bin Muhammad Al-Haddad, di dalam memberikan sebuah wejangan-wejangan, nasihat-nasihat yang mulia, yang sebagaimana nasihat tersebut sepantasnya menjadi cucuran hidayah Allah Subhanahu wa taala yang Allah berikan kepada kita seberataan. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dengan diberkahkan kehidupan kita, dengan melihat wajah beliau, dengan menerima nasihat dengan beliau, dan kita pulang dengan membawa nasihat dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Karena subhanallah, Al-Imam Al-Habib Abdullah Al-Haddad beliau mengatakan jalan yang tercepat mendapatkan hidayah dari Allah adalah menerima nasihat. Maka dari itu nasihat tidak menjadi sebuah perkara yang sulit untuk diterima. Kata Al-Habib Abdullah Al-Haddad bahawa tidaklah bisa diterima sebuah nasihat kecuali illa man atallahu biqalbin salim, kecuali Allah Subhanahu wa taala jadikan diri si penyimak dari nasihat tersebut adalah pribadi yang bersih hatinya, yang jauh dari rasa sombong. Karena ketika dinasihati, kalau seandainya masih ada rasa sombong dalam hati tersebut, maka tertolaklah nasihat tersebut. Maka subhanallah, jalan hidayah dari Allah tertolak karena kibirnya hati, karena sombongnya hati tersebut. Maka subhanallah, Al-Faqir mungkin tidak panjang untuk menjelaskan ini karena ada Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar. Cuman untuk mengambil istiqamah dari pembacaan maulid, dari pembacaan istiqamah, yaitu pembacaan kajian Syama'il Muhammadiyah, kita lanjutkan pembacaan tersebut walaupun tidak dijabarkan serinci-rincinya ataupun sedetail-detailnya. Tapi sebelum kita memulai pembacaan kajian Syama'il Muhammadiyah, Al-Faqir dan kita seberataan ingin mengucapkan rasa terima kasih yang tiada batas kepada Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar telah meluangkan waktu beliau untuk menghiasi majlis ini dengan kehadiran beliau. Semoga dengan kehadiran beliau majlis ini tambah berkah. Dan juga Al-Faqir Habib selaku khadim majlis mengucapkan ribuan permintaan maaf Al-Faqir kepada antum Habibana, karena acara ini kurang persiapannya, yaitu sangat mendadak Habib, sehingga Al-Faqir tidak bisa menjamu lebih baik lagi Habib. Masya Allah. Tabassumuk hadha afdal min kulli shay. Masya Allah. Alhamdulillah. Jazakumullah khair Habib. Al-Faqir nabda Habib. خلاص بسم الله الرحمن الرحيم نبدأ الدرس. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. إلى أن قال باب ما جاء في إيدام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبسندنا إلى الإمام الترمذي قال
حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر وعبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كان النبي يعجبه الدباء فأوتي بطعام أو دعي له فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه. طيب, الحديث 161. Alhamdulillah kita sudah sampai ke hadis 161, dan ini selama 1 tahun Habib baru sampai 161. Hadis ini diriwayatkan oleh Muhammad bin Bashar bin Bunzar, diriwayatkan dari Al-Imam Al-Allamah Muhammad bin Ja'far dan juga Abdurrahman bin Mahdi. Qala, beliau mendapatkan hadis tersebut dari Syu'bah yaitu Hajjaj, an Qatadah, dari Sayyidina Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, salah satu murid yang berkhidmah kepada Sayyidina Anas bin Malik selama 40 tahun. Beliau mendapatkan ilmu tersebut ataupun hadis tersebut dari Sayyidina Anas bin Malik, yaitu khadimun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tayyib. Qala. Maka masih bersangkut pautan terhadap makanan-makanan yang biasa dikonsumsi oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka hadis ini tidak luput dari hadis-hadis yang menerangkan apa saja makanan yang biasa dimakan oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tayyib. Maka di sini Imam Anas bin Malik mengatakan kana an-nabiyyu yu'jibuhu ad-dubba. Salah satu makanan favorit dari baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ad-dubba, yaitu waluh, labu, qar'ul asal. Salah satu dari makanan yang disukai oleh baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa utiya bi ta'amin aw du'iya lahu. Diceritakan di sini kalau seandainya Sayyidina Anas bin Malik menjamu Rasul ataupun Rasul telah dijamu oleh orang lainnya, maka faja'altu atatabba'uhu. Coba lihat, sahabat Nabi ini selalu perhatian terhadap Rasulullah, sehingga apa? Sehingga beliau selalu melihat apa yang disukai oleh Rasulullah, apa yang menjadi hal yang lebih di kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, padahal ini adalah hal yang mubah, hal yang menurut kita adalah kebiasaan, mailun nafas, yaitu fa'adha'u baina yadayhi lima a'lamu annahu yuhibbu. Tayyib. Maka subhanallah, ketika fa'adha'uhu baina yadayhi, ketika aku sudah tahu bahwa makanan yang disukai oleh Rasulullah adalah labu, maka pertama kali yang aku berikan kepada Rasulullah, yang aku dekatkan kepada Rasulullah, yaitu adalah labu. Kita cerita sudah pada kesempatan ataupun pada minggu kemarin bahwa labu ini sejarahnya diciptakannya bersama Nabi Allah Yunus ketika dimakan oleh ikan al-hut. Tayyib. وبه إليه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حفص بن غياث عن إسماعيل بن أبي خالد عن حكيم بن جابر عن أبيه قال دخلت على النبي فرأيت عنده دباء يقطع فقلت ما هذا قال نكثر به طعامنا. Tayyib. Hadis yang 162 diriwayatkan oleh Sayyidina Qutaibah bin Sa'id, diriwayatkan oleh Al-Hafiz bin Ghiyath, diriwayatkan oleh Ismail bin Abi Khalid, diriwayatkan oleh Hakim bin Jabir dari abahnya, yaitu Sayyidina Jabir. Di sini Jabir, di sini bukan Sayyidina Jabir bin Abdullah. Kita sudah pernah menceritakan sedikit tentang kisah dari manaqib Sayyidina Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini salah satu periwayat hadis yang terbanyak. Ada sekitar 7 sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan hadis lebih dari 1000. Berarti subhanallah, sahabat ini walaupun sezaman sama Nabi, berbeda kedudukannya. Ada yang setiap harinya mendengarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga dari pendengaran itu dia turunkan hadisnya, dia riwayatkan hadisnya. Apa kata ulama, sab'un minas sahbi fawqal alfi qad naqalu
minal hadithi 'anil mukhtari khairu mudar. Abu Hurairah, Anasun, Sa'dun, Jabir, Siddiqatun, Ibnu Umar, Ibnu Abbas. Yaitu yang pertama Sayyidina Abu Hurairah. Abu Hurairah 5.000 sekian hadis. Terus yang kedua yaitu Sayyidina Anas bin Malik, khadimnya Rasul. Terus yang ketiga siapa? Sayyidina Sa'ad. Sa'ad siapa? Abi Sa'id Al-Khudri. Terus yang keempat yaitu Sayyidina Siddiqah, yaitu Sayyidina Aisyah, Siti Aisyah. Terus Jabir. Jabir ini adalah Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah. Diriwayatkan Sayyidina Jabir bin Abdullah, beliau memiliki sahaif, yaitu buku yang diriwayatkan dari hadis Rasul ataupun dari sahabat-sahabat. Dikumpulkan namanya sahaif Jabir. Itu lebih dari 100.000 hadis yang dikumpulkan oleh Sayyidina Jabir bin Abdullah. Siapa yang hafal? Yang hafal adalah Sayyidina Qatadah. Yang tadi saya ceritakan bahwa Qatadah ini selama 40 tahun menjadi pembantu dari Sayyidina Anas bin Malik. Diceritakan Sayyidina Qatadah ini memiliki penglihatan yang buruk, bahkan buta matanya. Tapi subhanallah, Allah bukakan ainul basirahnya, sehingga dengan berkahnya beliau berkhidmah, adanya ta'alluq, adanya ikatan terhadap guru, maka terbukalah hatinya, maka masuklah ilmu sampai dikenang sampai sekarang ini. Beliau mengatakan apa? Inni la ahfadhu sahifata Jabir aktsaru indi min hifzi li suratil Baqarah. Ketika beliau subhanallah Sayyidina Qatadah menghafal ataupun bacaan Al-Quran, karena ketika membaca Al-Quran bagi penghafal Al-Quran itu tidak menjadi sebuah aib, bahkan menjadi sebuah hal yang lumrah. Kalau penghafal Quran kadang salah membaca Al-Quran, dihafalannya bukan ketika membaca, yaitu memegang Al-Quran. Kadang fa jadi wa ya'lamun jadi fa ya'lamun. Nah, itu hal yang lumrah karena sangat sulit untuk menghafalkan Al-Quran. Tayyib. Pada saat itu orang-orang melihat Jabir bin Abdullah, Sayyidina Qatadah, beliau bingung. Ya Jabir, ya Qatadah, ya Imam Al-Qatadah bin Da'amah As-Sadusi, wahai Imam, engkau kenapa kok bisa sehafal ini terhadap Al-Quran, terhadap surat Al-Baqarah? Beliau mengatakan, aku ini lebih hafal sahifat Jabir, melebihi hafalanku terhadap surat Baqarah ini. Maksudnya apa? Memiliki hafalan yang kuat. Keberkahannya apa? Kuncinya apa? Kedekatan dia terhadap gurunya. Berapa kali saya ucapkan kepada Buhan Pian Seberataan bahwa kita mengaji di tempat yang mulia ini bukan hanya antum menyimak, saya mengajar. Lebih dari itu ada makna al-abawiyah, tarbiyatul abawiyah, yaitu apa? Tergantung dari bagaimana ikatan seorang santri kepada gurunya, seorang murid kepada gurunya. Nah, maka dari itu lihatlah ulama-ulama yang jadi ulama-ulama besar penerus dari Nabi Muhammad SAW, dia tidak melupakan itu ikatannya, ikatan bagaimana kemuliaan dirinya mendapatkan ilmu dari gurunya, yang gurunya mendapatkan dari gurunya. Abun yatalaqqa an nabihim fa hakadha fayalahu min aba'il kirami wa ajdadi. Nyambung, sanadnya nyambung, dan itulah ketika nyambung kita berkah hidupnya. Ketika nyambung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam seakan-akan sunnahnya berada di dalam diri kita, dan itu yang dikatakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi sebuah sebab kita diberkahkan, menjadi sebuah sebab kita didekatkan oleh orang-orang baik, dan menjadi sebuah sebab kita mendapatkan apa yang kita harapkan dari ridha-Nya Allah dan surganya Nabi, surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi hadis ini bukan dari Jabir bin Abdullah, ini Jabir bin Tariq. Bukan Jabir bin Abdullah, namanya sama-sama Jabir tapi ayahnya berbeda. Yang satu Tariq, yang satu Abdullah. Jabir bin Tariq ini hanya satu hadisnya. Kalau Jabir bin Abdullah banyak hadisnya, kalau ini hanya satu. Tayyib. Wa yuqal faraitu indahu dubba, dan juga hadis ini berhubungan dengan labu ataupun waluh. Maka dari sini Al-Imam At-Tirmidzi beliau mengatakan wa Jabirun hadza huwa Jabir bin Tariq wa yuqal ibnu Abi Tariq wa huwa rajulun min ashabi Rasulillah wa la na'rifu lahu illa hadzal hadits al-wahid. Jabir bin Tariq ini satu doang hadisnya. Jadi selama beliau hidup bersama Rasulullah hanya meriwayatkan satu hadis. Sama berarti bersama orang yang pernah membunuh Sayyidina Hamzah, Wahsh, ketika beliau menombak sehingga gugurlah Sayyidina Hamzah.
Maka subhanallah beliau masuk Islam, tapi karena Sayyidina Hamzah ini pamannya Nabi dan Nabi cinta kepada beliau, ketika beliau melihat yaitu pembunuh dari Sayyidina Hamzah, beliau ingat pamannya. Maka dari itu, karena perasaan Rasulullah, kadang Sayyidina Wahash ini ataupun sahabat yang pernah membunuh Hamzah yaitu pamannya, beliau ketika berkumpul bersama Rasulullah di masjid, beliau pernah sembunyi di balik tiang untuk tidak menampakkan wajahnya kepada Rasulullah, sehingga ketika tertampakkan ingatlah Rasulullah kepada wajah dari Sayyidina Hamzah. Nah, maka dari itu hati-hati. Ini menjadi apa? Menjadi sebuah hikmah. Apapun yang ada hubungannya dengan Rasulullah jangan sakiti. Apalagi sekarang banyak para habaib. Nah, jangan sampai kita menjadikan itu sebuah sebab kita benci kepada mereka, karena yang ditakutkan apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ridha dengan apa yang kita perbuat. Allahumma salli ala Muhammad. Nah, mungkin sudah dua hadis, insyaallah akan dilanjutkan dari Mau'izatul Hasanah dari guru kita seberataan Al-Habib Hasan bin Ismail Al-Muhdar. Al-waqt mufawwadun ilaihi insyaallah. Nasma masyaallah. صلوا على حبيبنا محمد اللهم صل وسلم عليه